Selamat pagi semua. Puji syukur kepada Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan satu perenungan tentang mari ikut ritme Kristus. Nah, kita akan merenungkan dari satu pembacaan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Beginilah perkataan firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mari kita masuk dalam doa, dan kita doakan juga untuk persekutuan doa ini, untuk pemberitaan firman Tuhan, doakan untuk saya dan doakan untuk setiap orang yang mendengarkan juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam tangan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan dan mau berdoa kepada-Mu Tuhan. Engkau penguasa hidup kami Tuhan, Engkau pencipta kami, Engkau penebus kami Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami datang ke dalam tahta anugerah, membawa segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengajarkan kami prinsip firman-Mu Tuhan untuk menyerahkan beban kami ke dalam tangan Tuhan dan mengikuti ritme berjalan bersama Engkau. Tuhan, tolong setiap yang hadir di tempat ini boleh diberkati oleh pemberitaan firman-Mu, dan tolong juga Tuhan yang bergumul di dalam pergumulan-pergumulan dengan gangguan kesehatan mental, Tuhan boleh ringankan, Tuhan boleh kuatkan, Tuhan boleh hiburkan. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami berdoa di dalam satu nama, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang yang mungkin bergumul dalam gangguan kesehatan mental, kita bisa berbeban berat, letih lesu, dan capek hidupnya. Dan nggak mudah dan menghadapi ini. Karena beban kehidupan ini nggak mudah. Nah, sebagai seorang yang mengalami gangguan kesehatan mental juga, saya sendiri pun mengalami hal-hal yang membuat saya letih lesu dan berbeban berat. Jadi bukan hanya teman-teman, tapi saya pun pernah mengalami dan kita pun terus bergumul. Misalnya saya ambil contoh untuk refleksi, coba apakah pengalaman-pengalaman ini juga ada di dalam teman-teman. Saya punya pengalaman traumatik masa kecil dan masa remaja. Dan ini bisa membuat saya letih lesu dan berbeban berat. Saya juga punya dulu dituntut sebagai seorang anak dari papa. Papa saya papa udah nggak ada, tapi saya juga udah sayang dia ya, udah forgive dia. Tapi ini story yang saya mau ceritakan maksudnya untuk pembelajaran. Papa banyak nuntut saya dulu untuk bisa ini, dan akhirnya saya stres gitu. Tapi itu kita bisa mengerti karena papa juga sebenarnya pengen anaknya sukses, tapi ada tekanan yang terlalu tinggi. Kemudian tuntutan-tuntutan yang bisa membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Saya karena sering dipersalahkan juga, saya membuat ada self talk yang membentuk di dalam pikiran, self talk yang seringkali menyalahkan diri sendiri. Sedikit-sedikit ketika salah, sering begitu udah melakukan kesalahan apa langsung dipukul sama diri sendiri. Jadi bukan orang lain udah tegur, tapi diri sendiri udah negur diri sendiri. Self talk yang negatif. Bahkan juga bukan hanya begitu, ada rasa bersalah atas kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan, bahkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ini sebenarnya ada positifnya, tapi ada negatifnya gitu. Kalau kita dari Roh Kudus itu membawa kepada pertobatan, tapi kalau dari intimidasi setan, itu bisa membuat kita stres. Dan juga mungkin bisa akibat trauma, malu, misalnya rasa malu akibat trauma, akibat kesalahan sendiri. Saya mengalami rasa malu, misalnya saya kalau melakukan kesalahan dan terekspos dan seperti itu ya. Ada beda antara rasa bersalah dan rasa malu. Kalau rasa bersalah itu kita melanggar hukum. Kalau rasa malu itu adalah kita telanjang di hadapan orang dan being kita terekspos dan kita bersalah juga gitu. Kalau rasa bersalah itu lebih ke arah kita melakukan,
saya melakukan hal yang salah. Kalau rasa malu itu saya itu memalukan. Itu lebih dalam gitu. Nah, itu juga bisa membuat kita letih lesu dan beban berat. Nah, sebagai GKM juga kesehatan kita mungkin nggak prima. Kita bisa mungkin banyak istirahat, banyak tidur, banyak rest. Dan itu bisa pengaruh penyakit betul, dan juga bisa gara-gara obat juga mempengaruhi kita harus istirahat. Dan itu membuat ada letih lesu dan beban berat. Bahkan mungkin labeling-labeling dari orang lain, stigma-stigma dari orang lain. Kamu malas, kamu nggak berjuang, kamu kurang iman dan sebagainya, itu bisa membuat kita letih lesu dan beban berat. Saya pun mengalami seperti ini ya teman-teman dalam Tuhan. Tuduhan intimidasi iblis si jahat bahwa kita sudah berdosa jauh dari Tuhan, mungkin belum lahir baru, itu juga bisa membuat kita letih lesu dan beban berat. Hati nurani yang terlalu peka, kita kalau salah selalu menyalahkan diri, itu pun bisa membuat kita letih lesu dan beban berat. Di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kalau hati kita menuduh kita punya Tuhan yang lebih besar dari hati kita. Jadi kita harus menenangkan diri kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu segala sesuatu. Tuntutan diri akan prestasi, misalnya kita menuntut diri kita, itu pun bisa membuat letih lesu dan beban berat. Jadi banyak hal yang bisa membuat kita letih lesu dan beban berat. Kekhawatiran hidup, tuntutan keluarga, dan sebagainya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang membuat teman-teman yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental ataupun caregiver letih lesu dan beban berat? Apakah itu trauma mungkin, atau tuntutan orang tua atau orang lain, atau mungkin self-talk yang menyalahkan, atau rasa bersalah karena kesalahan dan dosa kita, atau rasa malu karena kita punya kekurangan, atau akibat tindakan orang lain kita dipermalukan. Apa yang membuat kita lesu dan beban berat? Atau mungkin karena kesehatan kita nggak prima, atau labeling dan stigma dari orang lain. Apa yang membuat kita letih lesu? Tuduhan dan intimidasi dari si jahat. Hati nurani kita mungkin yang terlalu peka, beban moral dan agamawi yang kita nggak bisa lakukan, tuntutan diri, bahkan tuntutan ekonomi, kekhawatiran hidup, tuntutan keluarga, apa aja. Itu bisa membuat kita letih lesu dan beban berat. Ataupun kita dengan gangguan kesehatan mental kita sendiri pun, kita pun bisa letih lesu. Ketika kita mengalami letih lesu itu, kita bisa capek fisiknya, bisa capaian fisik, mental, dan rohani. Jadi nggak happy, nggak enjoy, bisa depresi, susah, dan badan bisa tegang, bisa cemas dan khawatir, dan kita bisa sedih dan murung, serotonin kita pun bisa habis gitu ya. Jadi kita bisa down gitu ya. Ini kita mau refleksikan bahwa gimana supaya kita bisa mengatasi ini semua. Dan ajakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini perkataan Tuhan. Tuhan ajak pada kita semua. Kita yang letih lesu dan berbeban berat, datang pada Tuhan Yesus. Tuhan mau angkat beban kita. Tuhan mau kita serahkan beban kita kepada Tuhan, dan Tuhan mau angkat beban kita. Tuhan kasih kepada kita kelegaan. Baik itu beban hidup kita, baik itu beban dosa kita, baik itu beban apapun dalam hidup kita, beban rasa bersalah, rasa malu, serahkan ke tangan Tuhan yang berlubang paku, dan kepada kayu salib Tuhan, berlutut dan minta belas kasihan. Serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Ajakan juru selamat yang letih lesu dan beban berat, datanglah padaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Dan karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wah, ini janji yang luar biasa. Ini luar biasa sekali. Kuk itu apa itu kuk? Kuk itu biasa itu alat untuk digunakan untuk mengikat dua hewan seperti lembu gitu ya. Mereka agar bisa dua hewan itu bisa bekerja bersama-sama dan dalam membajak atau menarik beban gitu. Dalam hal ini berarti Tuhan mau memikul beban kita
Bukan berarti beban kita dihilangkan sepenuhnya, tetapi Tuhan mau memikul beban yang lebih berat. Bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Seperti dua lembu itu yang berjalan, pikul kita pun mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ini ritme berjalan bersama Tuhan itu akan meringankan beban kita. Karena ikut dunia itu capek. Ikut ikut keduniawian itu capek. Ikut beban moral di dalam, ikut peraturan-peraturan yang duniawi itu capek. Nah, kalau di dalam di dalam tradisi masyarakat Yahudi pada saat itu adalah sering dilambangkan dengan beban hukum Taurat. Aturan agama yang berat yang dipatuhi untuk orang-orang supaya mereka itu melakukan hukum Taurat. Hukum ini merasa beban itu kayak memberatkan karena orang letih, mencoba melakukan tapi nggak bisa gitu. Kita pun punya dalam hidup kita kuk yang kita punya, beban-beban hidup kita apa gitu. Kita masing-masing punya. Nah, hidup kita bisa letih lesu dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari bahkan. Nah, saya coba merenungkan begini ya. Saya merenungkan teman-teman ya. Sebenarnya ya, apa yang dilakukan pekerjaan sehari-hari yang apapun kegiatan-kegiatan dalam hidup ini sebenarnya itu baik. Banyak hal baik. Misalnya gini, yang kita belajar dari TK ya, kita belajar menggambar, kita belajar nyanyi, belajar olahraga, belajar kegiatan apapun ya, yang menulis diary misalnya, membuat jadwal, membuat puisi, membuat prakarya, semua itu pekerjaan rumah, semua itu baik. Itu tuh membangun gitu, dan secara mentalnya itu baik. Tapi kalau itu dibebankan jadi kalau nggak bisa kamu salah gitu, itu bebannya berat. Itu bebannya berat. Pekerjaan sederhana pun jadi bebannya jadi berat. Saya merasakan seperti itu. Semuanya sebenarnya baik, tapi kalau dibebankan jadi berat. Tapi kalau kita mengikut kuk dari Tuhan, kuk Yesus adalah kuk yang ringan. Karena kita mengikut beban Tuhan itu kita berjalan bersama Tuhan. Pribadi Tuhan tuh mengerti kita. Dia adalah Allah yang mengerti kita. Dia Allah yang peka kepada kehidupan kita. Dia mengerti siapa kita. Dia mengenal kita sampai dalam-dalamnya. Memikul beban Tuhan itu ringan. Karena kalau Alkitab bilang, kalau anak itu membebaskan engkau sungguh-sungguh bebas, gitu. Engkau sungguh-sungguh merdeka. Di dalam Tuhan itu ada kemerdekaan sejati. Justru setan bilang, ikut Tuhan susah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Salah, ikut dunia itu yang susah. Ikut dunia yang susah. Ikut Tuhan itu ringan, karena Tuhan itu memberikan sesuai dengan kemampuan kita, dan ikut Tuhan itu berjalan dengan ritme Tuhan. Karakter Yesus lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita lihat dalam Alkitab ya, ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang yang hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Alkitab sering mencatat begini, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kalau itu di dalam bahasa aslinya itu seperti dari dalam perut itu keluar, seperti hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang yang susah, hatinya mengasihi mereka. Dia mengerti kita. Tuhan mengerti kemampuan kita. Tuhan mengerti kelemahan kita. Dia bukan Tuhan yang jahat yang memecut kita. Dia berjalan bersama kita. Dia sahabat kita, dia Tuhan kita, dia juru selamat kita. Bahkan dia adalah wonderful counselor. Dia mengerti ada pergumulan kita. Dia adalah penasehat yang ajaib. Pergumulan-pergumulan kita dengan GKM, Tuhan ngerti semuanya. Tuhan adalah penasehat ajaib. Kalau kita datang ke dalam konseling dengan orang gitu ya, kita kan tentu mencurahkan isi hati kita, kita sharing dan sebagainya. Itu Tuhan bisa pakai konselor dan hamba Tuhan, dan juga mereka dipakai Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, itu pada pencipta kita, pada orang yang mengerti kita, pada Tuhan yang mengerti kita, pada pribadi yang mengerti kita. Yang mengerti, karena hati kita yang paling dalam Tuhan kenal. Dan mengikut Tuhan berarti berjalan bersama Tuhan. Mengikuti ritme dan temponya bersama Tuhan. Mengikuti tempo, kapan kita harus peka, kapan harus gas, kapan harus rem.
dan peka kepada pimpinan Roh Kudus, peka kepada pimpinan Tuhan. Nah, kadang-kadang teman-teman, saya itu seringkali ya di dalam kehidupan ini saya itu sering terlalu cepat. Seringkali karena kalau orang bipolar tuh ya seringkali kan sering masuk ke hipomania ya. Hipomania saya seringkali terlalu cepat dan jadi akhirnya saya pun belajar gitu, harus belajar merem supaya saya nggak terlalu cepat gitu, harus belajar. Dan saya pun harus belajar untuk supaya diri saya nggak terlalu dikuasai oleh dunia ini. Harus belajar dikuasai Tuhan. Kekhawatiran hidup, tuntutan ekonomi, tuntutan diri, tuntutan keluarga, kekhawatiran hidup dan apapun. Akibatnya kita bisa letih, capek dan berbeban berat. Nah, untuk kita supaya kita bisa mengatasi pergumulan letih lesu dan beban berat, kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kalau kita menjadikan berhala tuannya kita akan capek. Karena berhala itu kejam. Setan itu kejam. Tuhan itu baik. Apa yang menjadi yang utama dalam hidup kita? Kalau berhala itu adalah sesuatu yang menggantikan posisi utama Tuhan. Misalnya kinerja, pencapaian, uang atau mamon, pandangan orang lain kepada kita, kedagingan kita. Ikut berhala itu capek dan berbeban berat. Kalau kita ikut Tuhan itu ringan. Kita belajar, misalnya gini, pendapat orang lain ya. Orang lain berpikir apa tentang kita, itu kita bisa capek loh kalau kita mikir begitu. Kalau orang lain berpikir kepada kita tentang kita gimana, kita mengikuti dan kita dikuasai oleh itu, kita capek. Kita harus melihat Kristus, memandang Kristus, memikirkan tentang kita gimana. Kita dikasihi Tuhan. Kita adalah anak Allah, anak-anak Allah. Itu yang memberikan kelegaan pada kita. Dan hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan untuk kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, memikul Tuhan, beban Tuhan, dan berjalan bersama Tuhan. Supaya kita ringan bebannya, jalannya ringan. Tuhan kenal kita. Datang kepada Tuhan, datang, serahkan. Serahkan beban kita, beban dosa kita, beban hidup kita. Ada ilustrasi kalau ada orang udah naik truk ya, udah mikul beban, bebannya itu diserahkan, jangan kita udah mikul naik truk, tapi kita masih mikul beban gitu, capek gitu. Tuhan udah mikul beban kita serahkan kepada salib Tuhan, kepada Tuhan, kita serahkan beban kita. Dan kita jiwanya akan mendapatkan kelegaan. Itu janji Tuhan. Jangan kita kecepatan temponya, jangan kita terlalu lambat. Kita ikut bersama Tuhan. Saya ingat lagu sekolah minggu adalah mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Mengikut Yesus kita berjalan bersama Yesus. Terus adalah lagi misalnya lagu-lagu apa lagi ya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya itu lagu minggu setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Apalagi ada lagi lagu yang dari Pendeta Sepentong, apa itu ya? Satu lagi itu apa? Saya tiba-tiba lupa ya. Ya kira-kira begitu ya. Kita berjalan bersama Tuhan ya. Kita berjalan bersama Tuhan dan kita ingin mikul Tuhan, bersama Tuhan, berjalan bersama-sama. Kita harus undang Tuhan di dalam hidup kita, undang Dia memimpin hidup kita supaya kita hidupnya nggak dibebankan oleh beban dunia ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan. Mungkin itu beban dari trauma kita.
mungkin itu beban dari dosa kita, mungkin itu beban kehidupan kita, apapun itu, sakit penyakit kita, tuntutan dari orang lain, atau mungkin penilaian dari orang lain, semua yang menjadikan kita letih lesu dan berbeban berat. Supaya kita memandang pada Tuhan. Kita berdoa semua sama-sama dalam hati. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Supaya kami datang kepada Tuhan dan memikul beban Tuhan dan Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa sendiri Tuhan. Di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong kami Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Kami nggak mau terlalu cepat. Kami nggak mau terlalu lambat. Kau mengenal kami Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami. Engkau tahu kelemahan kami. Dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang di tempat ini yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental. Tolong supaya kami semua berjalan sesuai dengan ritmenya Tuhan, temponya Tuhan. Tidak terburu-buru, nggak terlalu cepat, tapi juga nggak terlalu lambat. Sesuai dengan kemampuan kami. Sesuai dengan janji-Mu kami akan mendapat ketenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami juga tetap yang gangguan kesehatan mental, tetap makan obat baik-baik. Tetap berobat ke dokter. Tapi kami tetap merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam. Tetap berjalan bersama Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Siapa yang tergerak untuk berdoa, boleh berdoa buat kita semua, ataupun ada yang mau berdoa untuk pergumulan masing-masing, boleh berdoa di tempat ini. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mau berdoa, silakan.